Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi kita dengan renungan di pagi hari ini. Hari yang baik yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Mari kita pakai, kita mulai dengan mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Kita berdoa Saudara. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur buat hari yang indah yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa pagi ini adalah pagi berkat dalam kehidupan kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, sementara renungan disampaikan, kami mau Tuhan campur tangan di dalamnya, dan kemudian kami semua sidang jemaat-Mu, bahkan siapa saja yang mendengar akan mendapatkan berkat di dalamnya. Terpuji nama Tuhan, kami siap dengar renungan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, waktu saya dapat tema renungan kita pada pagi hari ini tentang kesetiaan, hari itu juga Tuhan taruh ayat-ayat ini buat kita semua. Saya akan mengambil ayat dari Markus 12 ayat yang ke-41 sampai yang ke-44. Saya bacakan ayatnya saudara. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Ayat ini yang Tuhan kasih kepada saya untuk disampaikan pada saat ini. Saudara, kesetiaan. Kesetiaan itu dalam bahasa Inggris di ayat ini saudara, ada banyak kata kesetiaan dalam bahasa Inggris, tapi di ayat ini dipakai kata faithfulness, saudara. Kesetiaan yang berkualitas. The quality of being faithful, saudara. Jadi kualitas daripada kesetiaan yang berkualitas. Saya nggak tahu apa yang Tuhan mau buat kita semua dengan kesetiaan ini saudara. Tapi saya mau coba berikan sesuatu kepada saudara semua. Saudara beda. Ibu janda ini memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu kita baca dari ayat ini saudara. Nah, saya ingin bedakan persembahan dengan pemberian. Saudara, kalau kita memberi yang terbaik, yang baik saudara. Tapi kalau kita mempersembahkan sesuatu, persembahan itu adalah pemberian yang terbaik. Ini saudara. Jadi di sini kuncinya saudara. Kita lihat sekali lagi. Di ayat ini Tuhan Yesus ada di depan kotak persembahan. Kita agak aneh juga saudara. Tiba-tiba Yesus ada di depan kotak persembahan untuk kemudian melihat bagaimana orang-orang memberikan persembahan tadi, pemberian yang terbaik ke dalam rumah Tuhan. Dan dia lihat semua pemberiannya baik-baik semua, baik-baik. Yang kaya memberikan dengan banyak, saudara. Orang-orang lain juga memberi dengan banyak. Tapi kemudian Tuhan tertarik dengan seorang janda miskin ini waktu dia memberikan persembahannya. Waktu dia masukkan persembahan, kemudian dia panggil murid-muridnya. Yesus mengatakan, janda ini memberikan yang terbaik di dalam persembahannya. Dia memberikan dari kekurangannya dan dia memberikan semua nafkahnya. Nah saudara, apa hubungannya dengan kesetiaan? Saya yakin bahwa janda ini enggak pada hari itu aja. Jadi cerita ini bukan cuman give and run, saudara. Sepertinya cerita ini seperti itu. Tuhan Yesus kasih tahu sesuatu dan kemudian udah nggak ada sesuatunya lagi, saudara. Tapi enggak. Kalau saya lihat, saudara, berapa waktu sebenarnya si janda ini
ada dalam kemiskinan. Kita nggak lihat dari ayat ini, saudara. Tapi yang saya lihat adalah bahwa ibu janda ini mempunyai kesetiaan dalam memberikan persembahan, saudara. Dia punya kesetiaan. Dia bukan pada hari ini aja, tetapi jauh waktu kesetiaannya teruji, saudara. Sehingga pada waktu kesesakannya, pada waktu keterpurukannya, Yesus datang untuk melihat bagaimana hati daripada ibu janda ini. Nah, saudara, seringkali kesetiaan itu diuji dari keterpurukan kita, saudara. Kesetiaan kita memberikan persembahan diuji dari keterpurukan kita. Ada banyak orang tidak bisa memberi, karena apa, saudara? Yang pertama karena dia takut akan kekurangan. Yang kedua karena malu. Seringkali orang memberi, apalagi dalam keterpurukan seperti situasi sekarang ini. Ada yang saya dengar bahwa seseorang mendapat gajinya atau penerimaannya turun drastis. Bisa gajinya cuma tinggal 10%. Mungkin dia berpikir, kalau saya kasih saya kurang. Atau yang kedua, dia mau kasih tapi malu karena hanya sedikit. Tapi saudara, saya bersyukur dengan apa yang kita baca pada saat ini. Tuhan ada di depan kotak persembahan, saudara. Dia ada, saudara, kalau kita lihat di ayat ini, saudara, murid-muridnya nggak lihat berapa peser yang diberikannya. Karena setelah ibu janda ini memberikan apa yang ada dalam persembahannya, baru dia panggil murid-muridnya. Jadi murid-muridnya sebenarnya nggak tahu berapa banyak jumlahnya. Tapi sekali lagi, Tuhan kita tahu. Tuhan kita tahu bagaimana ketulusan hati ibu janda ini di dalam kesetiaannya untuk memberikan persembahan. Tuhan nggak pernah lihat jumlah. Tuhan nggak pernah lihat jumlah. Tapi bagaimana kesetiaan hati yang memberi. Oleh sebab itu, saudara, pada saat ini saya ingin melalui kebenaran firman Allah yang kita dengar pada saat ini, biarlah hati kita penuh ucapan syukur untuk memberikan itu semua. Tuhan gak pernah lihat jumlah daripada persembahan kita. Yang dia tahu adalah hati yang bagaimana kita memberi kepada Tuhan. Saudara, saya tutup dengan sebuah kesaksian. Waktu gereja ini dibangun, saudara, kira-kira 26 tahun lalu. Saya ingat banget karena saya sekretaris waktu itu. Saya teringat ada satu keluarga, saudara. Dia buka warung. Saya heran kenapa setiap minggu dia bisa kasih persembahan buat pembangunan gereja ini rutin, saudara, terus setia. 150.000, saya ingat 150.000 nilainya. Dan saya bertanya kepada keluarga ini, kepada bapak ini. Saya bilang, Pak, berapa banyak pendapatan Bapak untuk 1 minggu? Karena setiap minggu dia kasihnya 300.000, dia bilang. Lu Bapak bisa kasih 150.000 buat pembangunan gereja, itu gimana? Dia bilang, saya mengasihi Tuhan. Dan itu terjadi terus, saudara. Saya waktu itu saya mengerti bahwa 150.000 tidak cukup buat kehidupan daripada keluarga ini. Tapi dia memberi dengan luar biasa, saudara. Dan apa hasilnya? Tuhan gak buat kekurangan. Peristiwa seperti ini terjadi di janda Sarfat, saudara. Udah gak ada apa-apa lagi dan janda Sarfat itu kasih. Janji Tuhan untuk memberkati tidak pernah berkekurangan. Oleh sebab itu, saudara, saya ingin katakan, jangan pernah berhenti untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk memberikan perpuluhan kita kepada Tuhan. Tuhan ada di situ melihat. Orang lain gak lihat, saudara. Tapi Tuhan ada di situ untuk kemudian memberkati kita. Dia mencari orang-orang yang punya kesetiaan. Dia mencari orang-orang yang mempunyai kesetiaan. Dan itu terdapat dalam kehidupan saya dan saudara semua. Ini aja yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita semua mengenai kesetiaan kita dalam memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, amin. Kita berdoa, saudara. Bapa surga, terima kasih buat renungan firman Allah yang kami terima pada saat ini. Kami menyadari keberadaan kami, Tuhan.
kami tahu bahwa semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kalaupun kami mengembalikan persembahan kami, itu semua karena hati kami mengasihi Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah firman Allah ini tertanam dalam kehidupan kami semua, menjadikan kami saluran berkat Tuhan. Dan perhatian Tuhan pasti tertuju kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, dan kami terima renungan ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kepuasan batinku Tuhan, ku peroleh darimu. Kedamaian jiwaku, oh Tuhan, Kau yang berikan. Sukacita yang berlimpah, dekapan kasih-Mu ku rasakan. Kau sumber kekuatan dan kota perlindungan. Ku tahu sungguh Kau berarti bagiku. Yesus yang ku perlu di setiap waktu, lebih dari semua Kau bagiku. Di atas segalanya di dalam hidupku, satu hal ku tahu, hanya Kau Yesus, sobat yang ku perlu. Puasan batinku Tuhan, ku peroleh darimu. Kedamaian jiwaku, oh Tuhan, Kau yang berikan. Oh, sukacita yang berlimpah, dekapan kasih-Mu ku rasakan. Kau sumber kekuatan dan kota perlindungan. Ku tahu sungguh Kau berarti bagiku. Yesus yang ku perlu di setiap waktu, lebih dari semua Kau bagiku. Di atas segalanya di dalam hidupku, satu hal ku tahu, hanya Kau Yesus, sobat yang ku perlu. Oh, Kaulah sobatku. Tiap pagi aku membuka hari yang baru bersama-Mu, mengajarku, biarkan diri-Mu menuntunku dari waktu ke waktu. Yesus, ku tahu ku aman di sisi-Mu, karena Engkau senantiasa pegang tanganku. Dan ku juga tahu bahwa pandangan mata-Mu senantiasa tertuju kepadaku. Ikuti langkah kaki, ku aman, ku bersama-Mu. Yesus yang ku perlu di setiap waktu, lebih dari semua Kau bagiku. Di atas segalanya di dalam hidupku, satu hal ku tahu, hanya Kau Yesus, sobat yang ku perlu. Oh, sobat yang ku perlu, yeah. Hanya Kau
sobat yang ku perlu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta ku